Shalom, semua kabar baik buat Anda yang hadir di sini maupun juga di rumah yang tidak sempat ikut dalam ibadah offline. Terima kasih untuk Praise and Worship. Jangan lupa lagu Sudahkah Siap. Ya Pak Bu, bagi Bapak Ibu yang kali pertama hadir di ibadah ini, saya hanya sarankan saja Bapak Ibu, lepas ibadah jangan langsung balik, nanti staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Nah, kita syukuri bahwa kita sedang memasuki bulan Oktober. Ya, saya selalu mengatakan tidak terasa ya, kita berjalannya begitu cepat sekali. Sudah masuk di bulan yang ke-10, 11, 12 mengakhiri tahun 2020. Rasanya kita pengen cepat-cepat selesai tahun 2020. Kita masuk tahun 2021 sesuai dengan gereja kita masuk 21. Ada terobosan baru di tahun 2021. Enggak seperti itulah ya. Jangan tunggu 2021. Setiap hari, kalau kami orang Jakarta bilang saban hari kami selalu hidup di dalam harinya Tuhan, harinya yang bahagia, hari yang penuh berkat. Ya Pak Bu, kita akan baca beberapa firman Tuhan. Jadi lepas dari ini baru kita ada perjamuan kudus. Hari ini kita ada perjamuan kudus, persiapkan juga buat Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri, bukan cawan perjamuan kudusnya, tetapi yang terpenting adalah dirinya. Benarkah diri kita sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai gimana? Jangan berkecil hati. Tuhan selalu membuka hati. Ya. Tuhan bukan hanya membuka hati, tapi Tuhan juga ulurkan tangan mengetok hati gitu loh. Tek tek tek. Maksudnya apa? Dengar loh, aku ngetok pintu hatimu ya, kalau kitab Wahyu. Sebab untuk apa? Aku ingin masuk ke dalamnya. Terus ngapain? Makan. Makan itu bahagia. Coba kalau Anda diajak makan, yuk kita makan. Ya, belum rasa makanan, kata makannya sudah bahagia, apalagi makannya. Nah, biasanya makannya ada dua kemungkinan, ya, bisa bahaya, ya, bahaya kolesterolnya, bahaya bayarnya juga. Oke, tidak usah terlalu panjang di situ. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, beberapa waktu ini saya terus dibawa Tuhan untuk baca beberapa hal. Hubungannya Alkitab itu saya lebih suka hari-hari ini baca berulang-ulang. Kitab Kejadian tentu itu adalah dasar keilmuan ya. Kalau Keluaran itu dasar keagamaan lah. Saya selalu mempunyai persepsi seperti itu. Kemudian saya tidak pernah tinggalkan Kitab Kejadian karena saya perlu mensejajarkan keimanan dan keilmuan itu juga. Jangan nanti punya iman tapi bukan dengan ilmu yang benar. Ya, atau ilmu dunia yang kadang-kala bertabrakan gitu ya. Jadi kita perlu juga menyadari ilmu yang benar adalah ilmu yang didasari oleh Alkitab, itu ada di dalam Kejadian. Nah, saya sarankan buat Bapak Ibu lebih banyak baca Kitab Kejadian. Dan dari dulu saya pernah khotbah akhir zaman dimulai dengan awal zaman. Tapi kali ini saya seringkali berbicara tentang akhir zaman, tidak bicara dari awal zaman, tapi saya bicara dengan zaman akhir. Ya, Yesus datang pada zaman akhir, tapi bukan berarti Yesus itu adalah produk zaman akhir. Ya, jadi Yesus itu bukan produk sebenarnya. Yesus itu Firman. Ya, pada mulanya Firman, Firman bersama dengan Allah, Firman itu Allah, Allah itu Roh, Firman jadi manusia. Coba gimana tuh? Ya, pada mulanya Firman. Esensinya berarti apa? Ya firman dong. Kemudian firman itu adalah Allah, dipanggil ya, Elohim sebenarnya, dipanggil Allah. Firman itu dipanggil Allah. Ya, karena firman itu bersama dengan Allah katanya. Firman itu Allah, dipanggil Allah. Tapi Allah itu apa? Allah itu Roh, eksistensinya kan? Eksistensinya, keadaan dan keberadaannya. Keadaannya Roh, keberadaannya Maha Hadir. Nah, Roh yang Maha Hadir itu ada beberapa tipe kehadirannya. Bisa secara teofani,
Di perjanjian lama seringkali diperlihatkan melalui malaikat dan sebagainya ya. Ini perlu Bapak Ibu ketahui ya, sebagai anak Tuhan, orang percaya, ya begitu gitu. Bilang nanti ada dengar Tritunggal sebuah label teologi, kita nggak ngerti, nggak tahu kita pegang mana. Kita nggak nolak, kita juga tidak sakralkan ya. Tapi ya begitu Allah kita. Roh yang hadir di mana-mana, jadi nggak kelihatan. Alkitab katakan seperti angin ya. Kamu tidak tahu dari mana datangnya. Itu Tuhan sendiri yang ngomong loh ya, bukan saya yang ngomong. Alkitab catat ya. Seperti angin. Berarti apa? Roh itu memang kita tidak bisa tahu dari mana dan tidak tahu bentuknya dan tidak bisa digambarkan dengan energi alam semesta. Energi alam semesta saja banyak energi yang sifatnya tidak berwarna, tidak beraroma. Itu energi alam semesta. Apalagi yang namanya roh Allah. Roh Allah bukan energi. Jadi memang ada beberapa pemahaman dari saudara-saudara kita, ya kita juga nggak mau urusin ya. Tapi jangan sampai kita terjebak. Dia bilang Roh Kudus itu adalah energi. Ya kalau energi ada suatu benda yang ada di dunia. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Esensinya tetap Allah. Tetapi dia punya energi. Kenapa? Karena dia ada kuasa. Maka dikatakan dia lepaskan kuasa. Barang siapa yang terima Roh Kudus, dia akan apa? Terima kuasa. Kata kuasa itu berarti energi. Hanya saja energi ilahi. Nah energi ilahi ini akan bertemu dengan energi alam semesta. Karena alam semesta kehidupan ini tidak lepas dari tiga. Saya selalu katakan, lingkup kehidupan ini ada namanya energi, kekekalan, ada hukum. Ya, karena energi tanpa hukum, maka energi itu menjadi apa? Menjadi pasif. Karena ada hukum dia bisa bergerak, maka dia jadi aktif dan dia bisa bermutasi. Itu energi. Ya, tapi kekal juga. Kita ini juga kekal. Ya, hidup kekal bersama Tuhan atau mati kekal bersama dengan hukuman Tuhan. Itu aja. Semua kekal. Itu karena energi. Nah, Tuhan mau bersentuhan, beryada, kata yada itu bersetubuh, beryada itu bersetubuh, itu kan menggunakan sarana. Salah satu contoh Pak Bu, saya coba menggambarkan sebelum saya baca ayat ini. Saya bisa bicara sama teman saya di Amerika. Bagaimana caranya? Omongan saya bisa sampai loh. Waktu saya lagi khotbah, teman-teman saya di luar negeri sana bisa nonton. Di Jepang ada salah satu teman, itu dia sering kali nonton karena dulu kami sama-sama di mana waktu itu, satu kamar sama Yusak perjalanan kami ke Eropa. Lalu sering kontak-kontak sama saya dan dia sekarang ada di Jepang. Dia sering kali ikuti ibadah kita. Nah, ketika dia membuka TV, dia dengan saya bicara persis seperti ini, gambar sama, semua sama, tidak ada rekayasa. Nah, pertanyaan bagaimana suara saya, gambar saya bisa ke sana? Diproses dulu, maka dikata diproses dari gambar maupun audio itu diproses menjadi energi, ya energi yang digetarkan elektromagnetik kemudian dipancarkan, ditransmisi melalui gelombang sampai sana, sampai di sana kemudian ditangkap lagi namanya ada receivernya, ya receiver alat penangkap. Kemudian diproses, kalau suara modulasi, kalau videonya di mixing kembali menjadi gambar lagi. Nah, untuk saya bisa ketemu dengan sana saya melalui ini, ya suara saya sama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang nggak bisa disentuh oleh manusia. Dia adalah Allah transenden. Saya selalu ingatkan pada Bapak Ibu kalian. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya kalau tidak salah dikatakan bahwa dia Allah yang tidak bisa disentuh oleh kita, tidak bisa dilihat. Tapi bagaimana dia bisa kita lihat? Nah, itu energi. Ya, energi ilahi namanya. Dalam kesatuan kita, ya. Di dalam fellowship kita, di dalam yada kita, maka kita perlu seringkali bertemu dengan Allah dalam doa, hubungan hadirat. Saya gunakan bahasa saya gini, bahwa hadirat Allah itu sebuah movement, bukan momen.
Ya, momen hadirat Allah itu adalah momentum lawatan untuk menghidupkan iman kita. Itu momentum. Jadi momentum tidak akan ada kalau nggak ada momennya. Ya nggak ada. Nah Anda mau berapa momentum apa kalau nggak ada momennya nggak ada juga. Ya, kalau ada momen malam, kamu bisa menggunakan momen malam menjadi momentum dinepati. Coba kamu bikin dinepati siang hari. Ya bisa dibawa ke Sungai Bangkong. Aneh kan ya? Walaupun di beberapa tempat saya pernah masuk, ya itu di Makau. Ada satu gedung, itu memang didesain, ya didesain kalau kita masuk ke sana nyaris tidak merasakan siang atau malam. Kenapa? Karena orang masuk sana memang dikuras. Kenapa? Di situ tempat perjudian. Sehingga sampai malam pun, larut malam, sampai udah subuh pun, kalau kita lagi jalan kayaknya siang hari ya matahari, karena di atasnya langit-langitnya malah bisa bergerak, semua sama. Masih ada yang dayung sampan. Nah itu, ya. Tapi itu momentum rekayasa, momentum mengalami situasi siang atau malam tapi rekayasa. Nah, momentum yang benar harus ada momennya dulu. Nah, momen hadirat Allah bukan buatan kita, Pak, Bu. Momen hadirat Allah bukan karena gedung gereja kita yang besar, dingin, AC-nya, atau jumlah yang hadir. Walaupun memang semua itu seringkali dicatat Alkitab 2-3 orang hadir, tetapi bukan itu yang menghadirkan Tuhan. Bukan berarti khotbahnya atau musiknya, bukan. Itu semua hanya ekspresi manusiawi untuk menyambut dia hadirat. Tapi yang benar adalah hadirat Allah merupakan sebuah momen di mana saat Yesus dikatakan di zaman akhir. Nah, kita bicara di zaman akhir, dia lahir, ya, dilahir oleh seorang wanita sama Maria, kemudian dia naik ke atas. Nah, itu mulai starting namanya zaman akhir. Maka saya tidak ambil dari awal zaman. Kalau pertama saya khotbah di Pontianak, tahun berapapun saya udah lupa, 3 bulan saya khotbah satu sesi lengkap dari awal zaman sampai zaman akhir, saya tulis satu buku. Saya bukan tipe orang yang suka khotbah tentang akhir zaman. Bukan. Saya bukan pendeta akhir zaman, tapi saya belajar akhir zaman. Jadi saya belajar akhir zaman. Saya kemarin agak tersentak diingatin sama si David. Ya, waktu kita lagi sharing-sharing, saya itu ikutin papa nih, ikutin babe, tahu nggak? Dari waktu saya masih SD. Karena saya baru bertobat, itu seperti orang itu kayak gimana ya. Kalau saya bilang kerasukan kan nggak bagus ya. Tapi begitu mabuknya dengan saya mesti belajar. Saya daftar sekolah teologi sendiri di Bethel, ya, saya nggak cukup puas. Kenapa? Saya tahu kalau sistematika teologi itu kan ya sudah sistematikanya. Saya mulai ambil lagi paket pelajaran yang namanya eskatologi. Ya, eskatologi ada bermacam-macam tipe. Eskatologi yang namanya dispensasional, ya, predestination, macam-macam ya eskatologi itu. Kita pelajari, tentu kita ambil yang benar dong, benar nggak? Guru-guru saya masih ada yang pernah khotbah di sini. Nah ya, salah satu yang sudah agak lanjut usia juga. Ya, satu udah meninggal, tapi juga pernah khotbah sini. Ya. Jadi ada 3 guru saya, 1 sudah meninggal, yang 1 tidak pernah khotbah sini. Itu di Surabaya, ya. Saya tidak mau sebut namanya, nggak etis ya. Nanti, oke. Nah, Pak Bu, jadi saya mau belajar. Tapi untuk apa saya belajar? Saya herannya sama guru saya satu ini loh. Dari dulu sampai sekarang kalau kita nonton dia khotbah dia kan nggak lain, tetap aja akhir zaman. Tetap akhir zaman. Dan jemaatnya puluhan ribu loh. Terus saya waktu dia sini saya tanya, saya pernah undang ke sini kan saya bilang akhir zaman ya. Saya tanya Pak, dia bilang ini merupakan kabar penting Tony. Ya dia bilang kamu baca kitab Wahyu pasal pertama dia bilang. Itu ada satu ayat, itu ayat yang ke-19. Itu dituliskan kepada kita dan kepada mereka. Waduh. Dia salah. Jadi perlu belajar tentang kitab Wahyu. Mengapa? Karena yang namanya zaman itu akan cenderung mengalami sebuah situasi yang memang tidak enak. Contoh sekarang ini Pak Bu. Terus ada yang bertanya, kenapa Babe hari-hari ini bicara tentang Yesus mau datang? Bahkan renungan saya juga saya tulis itu.
Ya memang hari-hari ini momennya adalah momennya pandemi. Ketika momennya pandemi, Anda buka video di TV itu banyak pengajaran tentang akhir zaman. Bahkan ada yang berani mengklaim ini saatnya Yesus sudah mau datang. Kita mesti tunggu kedatangannya. Untung kalian nggak ada yang terjebak lalu pakai baju pengantin nanti lari ke gunung lagi. Kan pernah terjadi tahun 98. Ya, 98 Pastor Gideon pernah bersama-sama saya waktu juga suka ngajar di Jakarta, tapi saya mau ikuti zaman dulu kan belum terlalu banyak video. Jadi saya sama Pastor Gideon kita datangin setiap ada pelajarannya. Herannya kalau bicara akhir zaman itu saya kaget loh. Ada satu gedung muatnya 4.000 nggak muat sampai ke depan. Itu bicara akhir zaman. Dan tahun 98 tanggal 14 ini hari kemerdekaan Israel, itulah disebut hari sangkakala. Wih, waktu itu kita datang nggak salah tanggal 11 ya. 11 kalau salah saya sama Gideon. Itu tanggal 14 tinggal 3 hari lagi pengangkatan. Saya bilang gitu, lu jangan dengerin itu, Alkitab memang tulis. Tapi bilang tanggal 14 itu kemerdekaan Israel, nggak ada hubungan. Ada beberapa banyak hal. Ya ayat tanggal 15 bukannya datang Yesus kerusuhan di Jakarta. Nyari tak ada yang nonton TV, kapan pesta-pestanya, kita semua sibuk ngurusin kerusuhan waktu itu ya. Oke, Kisah Para Rasul pertama Pak Bu ya, saya enggak usah makan waktu panjang lah ya. Ini memang kalau bicara tentang kita survei Alkitab perlu. Kemarin kita di habis doa pagi mencari satu poin aja perlu 2,5 jam. Coba kalau saya khotbahin cuma 1 jam atau 1,5 atau 1 jam, Anda masih sulit mengerti, perlu di rumah baca. Tapi 2,5 jam itu ada diskusi, baru kata si Samuel, baru saya ya begitu ya rupanya. Jadi dari Kejadian, kitab itu nyambung semua, itu satu rasnya. Ya, kalau saya bilang rasnya itu energi ilahnya satu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 saya bacakan Pak Bu, perhatikan saja. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Para Rasul pasal yang sama juga ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa, kasih garis bawahi Pak Bu, dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuh perhatikan ya, menurut kuasanya, kasih garis bawahi. Nanti saya pasti akan ajak Anda ke situ. Lalu ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang tadi itu. Bapa menentukan waktu menurut kuasanya. Nggak ada yang satu pun yang tahu Pak Bu. Tak ada satu manusia yang bisa ketemu dengan Tuhan juga. Karena memang dia itu sakral. Alkitab kata satu manusia yang bisa menghampiri Tuhan karena dia kudus. Bahkan dia dikatakan Allah transenden, Allah mulia. Tapi bisa kita bersekutu dengan dia dalam apa? Kuasanya. Tuh, berarti ada energi yang bisa kita ketemu. Kalau kita ketemu, energi itu bisa kirim sinyal enggak? Bisa Pak Bu, kita bisa merasakan kapan Yesus mau datang. Bila dia ada di tengah-tengah kita dan apa yang sedang kita kerjakan diridhoi dia atau enggak, kita bisa tahu Pak Bu. Yang saya jadi bingung itu kalau kita melakukan kesalahan, jelas Alkitab sudah melarang, tapi enjoy melakukannya, udah jelas gak usah pakai kita terjemahkan lagi. Anak SD pun ngerti artinya apa? Tidak dalam hubungan kuasanya. Saya kemarin mau bikin kopi di rumah. Pencet-pencet gak hidup. Nyak bilang panggil, biasa kita punya dukun. Bang Hen. Saya bilang kemarin baru datang Hendra. Hendra belum sampai dia udah sembuh duluan. Ya memang urapannya urapan jarak jauh juga. Masa panggil lagi, saya bilang. Itu benar-benar ini berapa lama gak mau nyala. Kalau biasa 3-4 kali saya ketok-ketok dia nyala. Untung saya dalam nama Tuhan Yesus, saya besok akan ngajarin. Tumpang tangan pada coffee maker sembuh dalam nama Yesus. Wah, kesaksiannya luar biasa. Banyak nonton lagi. Kadang-kadang bisa jadi heboh. Saya bingung juga. Ada pom bensin ya, waktu diisi bensinnya enggak mau keluar tuh.
tukang bensinnya, tukang isinya kebingungan. Datang dia yang punya mobil. Dalam nama Yesus dia tumpangin tangan, nyala. Kesaksian di mana-mana. Itu tanya saya, benar nggak? Bisa, benar. Bisa, kenapa tidak? Tapi jangan-jangan waktu dia tumpangkan tangan kena goyang kencang, terus nyambung kembali, bisa gitu kan. Tergantung Anda mau persepsi kemana. Tapi kalau kita mau katakan ya Tuhan tuh bekerja boleh-boleh lah. Tapi janganlah kita saksikan hal-hal seperti itu terlalu murah banget gitu loh Tuhan kita ya. Tuhan kita kerjakan yang luar biasa, saya pikir begitu. Oke, saya kembali. Udah nggak nyala. Udahlah, pengen panggil suami. Terus saya coba tarik kabelnya. Kan orang yang bijak itu kan jangan terlalu cepat putus asa. Saya tarik kabelnya. Belum dicolok. Kenapa belum dicolok? Karena memang barang itu nggak pernah dicabut. Jadi nggak perlu dicolok. Selalu tercolok. Nah rupanya paginya saya masak telur, colok telur. Nah waktu selesai telurnya saya udah masak, saya cabut salah, cabut yang kopi punya, barangnya sama. Mirip barangnya, sangat mirip, nyaris tak ada perbedaan. Tapi barang yang mirip belum tentu sama. Kasih tahu samping kiri kan, gua mengerti maksudnya. Kelihatannya kita masih dalam kuasa benar kok, tumpangkan tangan orang tumbang. Wih masih dipakai Tuhan. Buktinya di gereja gua masih bisa pakai bahasa roh kok, bisa. Hati-hati. Semuanya itu tidak akan menandakan Anda di dalam kuasanya. Di dalam kuasanya yang paling bisa kita lihat adalah tanda-tanda dari dalam keluar. Apa? Sifat dan perilaku. Sama gak seperti Tuhan? Nah, intinya gitu aja. Kalau saya simpulkan adalah bahwa kasih karunia itu dua. Kuasa Allah itu menghasilkan kasih karunia. Kasih itu dekat dengan yang di atas. Karena hubungan dengan transenden. Kasih kan tak bisa diterjemahkan. Kasih itu tidak bisa dirumuskan dalam rumusan matematika. Nggak bisa. Karena itu hubungan keilahian. Beda kalau kasih dunia, ya itu kan kasih agape. Kasih dunia itu adalah kasih hitung-hitungan. Maka itu cinta sebenarnya, boleh lebih. Karena suka. Yang kedua, kasih itu menghasilkan namanya apa? Karunia. Ya, karunia bisa berbagi kasih. Bisa tersinggung, ya manusiawi. Tapi ketersinggungannya nggak dibawa sampai bergunung-gunung. Tidak kenal siang dan malam. Bahkan sampai pindah gereja. Saya hampir mau keluarkan satu orang yang suka pindah gereja cari-cari Tuhan dipastikan tidak terangkat. Hampir saya mau ngomong begitu. Itu ngomong juga. Tapi memang kenapa kamu itu seperti itu? Karena kamu nggak punya kasih. Tersinggung sedikit pindah, tersinggung sedikit pindah. Jadi kalau Anda yang sempat pindah ke sini belum beres yang gembala kamu, balik dulu beresin sama gembalanya. Khotbah saya dari dulu memang gitu. Katanya tukang ngusir jemaat, enggak. Saya mengasihi jemaat Tuhan. Jangan bersembunyi di balik kebenaran, sementara kita hidup di tidak yang benar. Tadi kita bicara tentang dagang. Kita kadang-kadang dagang menggunakan teori kita bersembunyi di kebenaran. Kita kan sama-sama anak Tuhan. Sama-sama anak Tuhan sih kong kali kong. Belum selesai saya baca. Terus lagi, saya kembali lagi tadi ayat yang ke-8 ya. Nyak pernah ingetin saya kalau baca selesaikan dulu lah. Ayatnya saya belum selesai baca semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan memang seperti itu. 9. Sesudah itu ia mengatakan demikian. Terangkatlah, sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Nah, terangkat nih. Dan pandangan mereka, ya menutup dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat. Ya. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan, Yesus ini yang terangkat
ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi hari ini topik saya sehubungan momen ini, saya ini tertarik untuk mengajar kepada jemaat yang pas, bukan saya bilang kebetulan ya, pas Tuhan percayakan saya gembalakan. Niat hati saya cuma satu. Kalau 10 tahun dan 20 tahun saya khotbah akhir zaman, resiko atau bahayanya buat jemaat memang nggak terlalu besar seperti sekarang ini. Karena dulu kan Anda butuh biaya beli buku kalau mau baca buku yang macam-macam. Teman-teman pun jarang mau ngomong. Penyesatan dan kesesatan jemaat pengaruhnya nggak terlalu besar. Kalau jemaat umpamanya ya, salah satu jemaat disesatkan, pengaruhnya nggak besar. Paling banter 1-2 orang aja. Dia nggak punya pengikut masalahnya. Itu pun belum tentu bisa menyesatkan yang lain. Paling sekelompok kecil itu. Tapi kalau pengajar atau pendeta, amsyong. Karena dia punya pengikut. Saya ribuan kan. Kalau saya tetap tekankan sebuah persepsi saya yang memang tidak sesuai firman Tuhan, saya bisa mengumpulkan, bisa menarik Bapak Ibu, dan itu berbahaya sekali. Nah maka saya katakan 10-20 tahun lalu untuk yang namanya pengajaran yang menyesatkan tidak terlalu bahaya. Kenapa? Kita mau beli buku yang sangat bahaya mesti bayar. Jarang lah orang suka beli buku ya, jarang cerita. Tapi sekarang Bapak duduk di kamar nggak bisa tidur, buka TV dan itu terbuka semua. Yang maki-maki orang ada, yang marah-marah, yang macam-macam itu ada. Saya kaget. Saya ini tipu survei Pak Bu hari-hari ini. Saya bilang sama Nya, kalau jemaat, kalau keluarga enggak dimentor, ini berbahaya. Paham? Dan Alkitab saya berkata, maka hari ini saya menggunakan tema tanda kedatangan Tuhan Yesus. Yang tanda kedatangan Tuhan Yesus. Mengapa seperti itu? Karena Alkitab katakan di ayat 11 bahwa apa yang kau lihat naik, ia akan datang kembali. Suka tidak suka, percaya tidak percaya. Firman Tuhan iya dan amin. Bapak mau bersifat a priori, Bapak Ibu mau sifat cuek, terserah. Karena Alkitab saya tidak cuek. Alkitab saya hidup. Apa yang dikatakan Tuhan datang pada waktunya pasti akan terjadi. Masih ingat hari-hari ini apa yang kita dapatkan dari berita-berita di TV tentang kondisi-kondisi zaman kita ini lepas dari rohani loh. Satu yang paling heboh itu kehadiran ikan paus yang begitu banyak terdampar di beberapa pantai. Konon para ahli katakan, disinyalir bahwa kedalaman lautan itu terjadi perubahan temperatur. Kan barang itu nggak mungkin lari kan kalau nggak ada sesuatu yang aneh. Betul nggak? Coba kalau saya matikan lampu, matikan AC, 1 jam saja barangkali Bapak Ibu sudah mulai keluar dari tempat ini. Habitatnya sudah tidak seperti itu. Walaupun khotbahnya bagaimanapun. Betul nggak? Nah katanya seperti itu. Para peneliti bukan satu dan mereka dibiayai oleh dunia lembaga yang uangnya terus mengalir Pak Bu. Para ahli, para profesor. Mereka terus meneliti ditemukan memang ada perubahan temperatur di dasar laut. Lintasannya kan sudah diberitakan. Ya. Bahkan sampai pada wilayah tertentu yang memang agak berdekatan dengan kita. Itu kalau terjadi patahan lempeng itu bisa menimbulkan 20 meter tingginya. Tapi di situ kita di Pontianak enggak. Pontianak katanya cuma ya 5-6 meter saja. Kan saya punya rumah, punya loteng Pak. Iya, kalau datangnya 1 jam Anda ngumpet di loteng. Kalau selamanya segitu, habis itu nggak pernah turun-turun lagi. Berapa ilmuwan mengatakan gempa purba melenyapkan berapa banyak, bahkan ada benua yang hilang. Kan kita nggak pernah baca sejarah. Saya punya guru, dia S2-nya sejarah. Saya dapat dari dia banyak sekali. Memang saya lupa-lupa ingat aja. Nah Pak Bu, ini penting sekali kita mengetahui. Lalu karena jadi heboh, ada yang
Hebat-hebatnya itu sedang mengalihkan isu. Ya ampun. Profesor dibilang alihkan isu. Lalu salah satu ahlinya berkata begini, saya mau jelaskan kepada Anda sekalian, bukan menakuti. Ditakutin tidak ditakuti, itu barang pasti akan datang. Itu barang pasti akan datang secara kajian ilmiah berdasarkan hitung-hitungan. Dan itu pasti datang. Cuman tidak ada satu alat bisa mendeteksi kapan datang. Nah untuk itu bukan soal kapan datangnya bencana itu, ini bahasa dia bagus, saya pinjam. Yang terpenting sini rakyat Indonesia mempersiapkan diri ketika itu datang, jangan jadi orang kebingungan. Khususnya pemerintah harus mobilisasi daerah-daerah lintasan. Nah sekarang kita lihat ya, biayanya tinggi, pasang alat sana sini. Dan itu saya pinjam. Nah Yesus datang itu buat Bapak mau percaya tidak percaya, mau menyembah mau puasa itu gak ada urusan Pak Bu. Dia pasti akan datang. Cuma kapan waktunya datang enggak ada satupun orang yang tahu. Bahkan Alkitab enggak perlu tahu, yang penting kamu perlu kuasanya. Supaya di dalam kuasanya kamu bisa punya konektivitas sama dia. Hidup di alam semesta ini yang namanya siklus connection itu penting Pak Bu. Mengerti siklus connection. Saya ambil satu contoh. Satu ketika Bapak lagi kepikir mau pengen beli mobil. Mobil apa? Katakanlah Avanza. Punya duit memang itu. Belum beli sih, baru kepikir aja. Ngomong sama istri, ngomong sama suami, ngomong sana ngomong sini. Saya pikir, saya mau tanya Pak Bu. Selama Bapak hidup sebelum Bapak beli Avanzanya, berapa kali Bapak Ibu berjumpa dengan mobil Avanza? Bahkan seringkali jumpa mobil Avanzanya sesuai dengan warna yang Bapak Ibu inginkan. Terus kita bilang apa? Itu kan kebetulan. Itulah orang yang a priori dengan namanya siklus connection oleh mindset kita. Coba Bapak Ibu mikirkan seseorang negatif. Saya ambil contoh, saya gak suka sama namanya Gideon. Gideon sana kok saya unjuk sana juga. Saya mau ngomong Sofyan tapi kayaknya nggak keluar namanya. Saya kalau lagi nggak suka sama Sofyan, terus saya ngomongin, saya pikirkan, saya belum ketemunya aja, itu sudah ada aura konektivitas yang nggak enak. Apalagi ketemu, pasti nggak enak ini ngomong. Dan inilah dia katakan siklus connection energy, life energy hidup. Nah, Tuhan juga memberikan gambaran buat kita bahwa kalau kita memiliki kuasanya Tuhan, maka kapan dia mau datang, ledakan kecil apapun kita bisa mengerti. Nah terkadang kita memang sangat amat sulit di dalam memahami tentang kedatangan Tuhan. Secara ilmu eskatologi memang kita diingatkan bahayanya namanya dispensasional. Mungkin jarang dikhotbahkan, jarang dengar kata dispensasional, dispensasi. Kemarin saya berikan contoh kepada kita bahwa Yesus datang 2 kali. Datang kali pertama pada zaman akhir. Itu pertama kali datang pada zaman akhir. Datang yang kedua pada akhir zaman. Sangat syarat dengan namanya dispensasi. Jikalau dikatakan ini zaman akhir dengan akhir zaman, kata zaman akhir ini tidak susah kita mendeteksi kapan namanya zaman akhir. Pasti kita kalkulasikan dengan zaman awal sampai ketemu dengan zaman akhir. Kemarin saya sudah peragakan zaman awal sesuai Alkitab, kalender Yahudi itu lebih kurang 4.000 tahun. Maka masuklah Yesus lahir disebut zaman akhir. Kira-kira zaman akhir berapa panjang? Kalau sampai 4 tahun kan bukan zaman akhir kan? Nah ini yang disebut dispensasi. Nggak usah mikir jauh-jauh, sudah ketemu ada angka-angkanya. Ngerti nggak? Tapi memang Tuhan sendiri berkata belajar dengan tanda-tanda. Nah orang yang memiliki kuasa Allah melihat orang senyum saja dia bisa tahu dia ada pada skala di mana. Ngerti?
Jadi itu bukan dia keahlian atau dia khusus. Seringkali ada orang mengatakan, oh dia punya karunia khusus. Salah Pak Bu. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Karena Alkitab katakan jikalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kamu terima kuasa itu. Kuasa yang ditulis ini adalah namanya dinamikali, dinamis. Apa yang terjadi hari ini belum tentu terjadi besok. Karena dinamis itu selalu berubah. Jangan terlalu sakramental pada sesuatu yang tidak perlu kita sakralkan terus menerus. Maka kemarin saya katakan, era lama kita datang kepada Tuhan dengan namanya simbolistik. Memang sakral juga, itu Tuhan sendiri yang nunjukkan. Dan juga ritualitik, kita simbol, berarti apa? Kita perlu hadap ke Yerusalem. Kan memang begitu kan, itu simbol. Ya. Kemudian kita perlu ada tempatnya, Betel. Ada bait Allah. Itu simbol juga, simbol kebesaran Tuhan hadir. Pagi saya nggak bisa selesaikan ini, nanti sesi kedua sore saya lanjut ini. Kemudian membuat sebuah acara penyembahan itu sangat ritual. Potong lembu, potong sana, potong sini. Ya sekarang kan tidak mungkin. Kalau kita lakukan seperti itu, pakai bajunya yang macam-macam, lama-lama kita lebih mesianis daripada orang Mesias, Yahudi daripada orang Yahudi. Pakai yang barang Yahudi. Saya bilang kita orang Pontianak pakai aja baju-baju yang khas Kalimantan lebih bagus. Karena saya ini pakai jas awalnya dari mana? Barat. Kalau saya ini orang Tiongkok, mestinya pakai baju-baju Tiongkok. Nggak ada masalah, boleh aja mau pakai jas, mau pakai kebaya, mau pakai apa, silahkan, nggak apa-apa. Itu namanya kita mengikuti namanya atensi kehidupan aja. Ya nggak mungkin dong kalian semua pakai ini, saya pakai yang aneh-aneh sendiri. Terus saya mau menutupi saya pakai yang aneh-aneh sendiri karena saya punya preferensi saya, kesukaan selera saya bilang ini ada nilai ilahi loh. Baju gua tuh punya nilai urapan loh. Lu kalau pegang bisa mental loh. Dan sesuatu yang gak benar dibenarkan. Ini namanya apa? Penyesatan terselubung Pak Bu. Bahaya gak? Saya berani bicara ini, saya tahu resiko serangan di alam roh. Dan kita tidak tahu kan. Nah ini yang namanya ritualistik. Tapi di Alkitab jelas ajakannya. Pada akhirnya kamu tidak akan menyembah Tuhan di gunung. Gunung waktu Tuhan bicara sama siapa? Wanita Samaria. Itu di Geresi. Gunung Geresi atau gunung Moriah. Enggak lagi. Juga tidak lagi di kota Yerusalem disebut kota suci atau Sion. Tidak di situ lagi. Karena memang sampai hari ini kalau semua harus berkiblat dan mesti ke sana. Pak Bu, sementara sekarang kena lockdown nggak bisa terbang loh. Kita nggak usah ibadah dong, kita lock ibadah juga dong. Lama-lama atensi kita kepada kebenaran jadi kurang. Kita mengalami sebuah namanya apa? Krisis iman, kemerosotan moral. Krisis iman pasti ujung-ujungnya apa? Kemerosotan moral. Akhirnya apa? Merusak kehidupan sosial. Hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan beribadah, semua rusak. Tandanya itu. Akarnya apa? Krisis iman. Kita lebih suka mempelajari sesuatu yang kita suka, bukan apa yang benar. Pak Bu, ngerti gak saya ngomong apa ini? Barangkali Bapak Ibu jarang dengar khotbah model-model seperti itu. Bahkan sekolah teologi pun jarang mau khotbah. Kalau guru-guru biasanya kalau ngajar agak sedikit masuk kepada nilai kebenaran, kadang-kadang muridnya kurang banyak. Dan memang Alkitab katakan kelompok ini nggak besar. Kemarin kita sharekan. Oke Pak Bu, jadi Alkitab katakan saatnya tiba menyembah Allah di mana? Menyembah Allah dalam roh, spiritual. Roh kan tadi saya udah buka dengan kalimat apa? Eksistensi firman itu roh. Roh, keadaannya roh dan kehadirannya serba atau dikata apa? Dia maha hadir. Dia hadir bukan karena saya, dia hadir karena kasihnya. Lalu bagaimana saya bisa bertemu dengan dia? Percaya.
Ketika saya percaya, itu connect langsung. Karena saya percaya, kenapa saya percaya? Pak Bu, Bapak Ibu bisa percaya saya Tony dari mana? Jeke bisa percaya saya Tony dari mana? Atau bisa percaya saya ini omnya dari mana? Kok kamu tahu panggil saya apa? Kamu panggil saya apa? Atio, berarti om ya. Tahu dari mana? Begitu lahir kamu udah tahu ini Atio gitu. Ya enggak, dari mana? Dari mamanya toh. Mamanya dari kecil, begitu saya datang, tuh Atio datang. Padahal ngomongnya kalau bisa. Habis aja ini bawa ke Sungai Bangkong kali dia. Anaknya aja ngomongnya belum bisa, dia udah ngomongin. Itu yang namanya runtutan. Nah sekarang runtutan itu namanya apa? Runtutan itu yang disebut apa? Disebut manuskrip. Ditulis di dalam macam-macam tulisannya. Kemudian itu menjadi kanon. Kanon apa? Menjadi tolak ukur. Kamu panggil saya Atio nggak salah. Kenapa? Begitu panggil saya Atio, mamanya bilang benar. Coba kalau panggil saya Acek. Acek, mama kamu bilang, salah Jack. Ya, ngerti ya? Nah inilah kanonnya. Saya percaya Tuhan itu kanonnya apa? Halo? Alkitab Pak Bu. Maka Alkitab itu bacaan yang paling penting. Saya percaya Yesus bukan cari Gideon. Wah Gideon doanya besar. Dia masuk surga bolak-balik. Maka saya datang pada Gideon. Saya mendapatkan pemahaman. Pak Bu, dia masuk surga bolak-balik aja udah gak sesuai firman Tuhan. Gak ada ayatnya. Dan kalau saya datang sama Gideon, bukankah itu namanya apa? Nah Anda yang bilang tuh, penyesatan. Halo, bisa mengerti gak Pak Bu? Jadi baca Alkitab. Waktu Anda baca, ini namanya apa? Membuka akal budi kita. Namanya intelektualitas. Zaman akhir kita menyembah Allah dalam era ini, namanya apa? Intelektualnya mesti dibukakan. Mesti baca. Waduh, mama saya gak bisa baca. Dengar, udah ada Alkitab. Suara dari bahasa sehari-hari, bahasa lama, bahasa baru, bahasa Belanda, bahasa Batak, bahasa Dayak, semua bahasa ada. Kalau masih bilang gak bisa, itu karena maunya kamu gak bisa. Alkitab. Disinilah menumbuhkan kamu percaya. Lalu kita menyembah dalam roh karena memang dia gak kelihatan. Jadi era baru itu dua. Kalau era lama namanya apa? Simbolistik, perlu tempat. Kalau nggak ada gereja, buka. Lama-lama kita nggak ibadah, males jadinya. Sekarang gereja buka tapi masih ada online, semua di online. Belum tentu Anda nyembah. Belum tentu ya. Bisa saja Anda cuma dengar khotbah, itu pun kalau masuk di dalam pengertian Anda terus. Kalau nggak, pindah lagi kali. Dan kalau lama-lama kita dibuat seperti itu, kita bisa mengalami apa? Krisis iman. Coba kita mau lihat orang yang krisis iman bagaimana. Omongin sedikit aja nanti kita lihat. Krisis iman pasti apa? Krisis moral. Ya kan? Kemerosotan moral kan? Betul nggak? Ada orang yang harus dihormati walaupun nggak layak dihormati. Contohnya ayahnya, ibunya. Harus dihormati. Karena memang dialah baru ada kita. Harus, kata harus itu tidak bisa diubah lagi. Alkitab kata hormatilah ayahmu, ibumu. Lalu kalimat demikianlah seharusnya tuh. Artinya memang tidak ada kata lain. Tapi karena ayah saya perampok. Perkosa banyak orang. Itu dia punya sikap perilaku. Saya tidak hormati itu, tapi untuk ayah manusianya saya tetap hormati. Memang gak layak tapi saya lakukan. Itu yang disebut apa? Orang yang memiliki moralitas yang tinggi. Hargailah sesamamu. Dia punya pendapat walaupun pendapatnya itu menyesatkan. Hargai aja. Ngapain kita teriak-teriak di mimbar? Si A si B. Tapi kalau saya ngomong sama kalian, model-modelnya boleh, ngajar namanya. Ngapain saya teriak-teriak di YouTube? Buat apa? Ini menandakan kita mempunyai pemahaman tapi kurang di dalam moral. Akibatnya apa? Akibatnya kerusakan sosial.
Bukankah Tuhan datang kembali mencari orang yang beriman? Orang yang beriman, beberapa waktu saya katakan, orang yang beriman hidup dalam gereja Philadelphia. Apa itu? Kasih persaudaraan. Kekristenan itu hanya 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman buat kita berhubungan sama Tuhan. Harapan buat kita ke depan. Harapan ke depan apa? Nanti sore. Tujuan ke depan. Tetapi ketika 2 ini hilang, sudah selesai, kan Yesus mau datang, tinggal 1, kasih, kata Alkitab. Akhirnya saya juga mengakhiri khotbah saya dengan 1 kalimat terakhir. Karena kasih Allah begitu besar, saya mengasihi Anda. Kalau omongan saya sedikit menyakiti, biarlah dengan kasih itu kita telah dipulihkan. Mari bangkit berdiri. Ada 1 lagu, udah gak usah pakai yang sudah siap kah? Saya tiba-tiba diingatkan kasih. Betapa besar kasih-Mu Allah. Itu lagu bagus. Kita mau perjamuan kudus. Setelah itu saya doa, kita sambung sesi berikut sore. Haleluya. Hari ini kita mempelajari tanda kedatangan Tuhan Yesus. Saya membuka beberapa pandangan dari kisah para rasul. Ini adalah menjadi mainstreamnya, menjadi kata kuncinya. Kehadiran Yesus di zaman akhir dimulai starting di sini sampai pada akhir zaman. Kalau kita mengukur waktu menggunakan ukuran yang biasanya dikatakan dispensasional, memang kita sedang masuk di era yang sangat amat akhir. Tapi untuk kapan dia datang, tak satu manusia yang tahu. Alkitab katakan. Tetapi buat mereka yang dipenuhi Roh Kudus dan menerima kuasa Allah, yang mempunyai hubungan namanya siklus connection. Ada sebuah siklus koneksi. Kita masuk kepada sebuah siklus.
Di situ terjadi ada koneksi. Artinya memang masanya tiba, musimnya tiba, terjadi koneksi. Dan ada sebuah feeling, ada sebuah perasaan. Ini loh, apa yang harus saya persiapkan. Bukan kita cari tahu kapan dia datang, enggak. Tak satu manusia yang punya hak untuk menceritakan kapan dia datang. Memang tidak tahu. Tapi bisa memperingatkan seperti seorang ahli meteorologi geofisika kalau tidak salah ya. Tentang MK itu ya. Dia bisa meramalkan kapan akan terjadi gempa. MK apa tuh namanya itu yang meramal kapan meledak itu? Atau dari kosmologi? Kosmologi ya? MKG. Ya, MKG. Tapi ilmunya kosmologi kali ya. Karena bicara tentang alam. Dan dia tidak bisa menafsirkan kapan terjadi. Cuma dia, hey, persiapkan diri. Bapak kan dari pendidikan Pak ya. Adakah pendidikan bisa memprediksi sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi? Kan susah kan? Yang kita minta cuma aja apa? Mempersiapkan diri. Sama. Kalau kita akhir sama. Tapi buat orang bijaksana, Tuhan ingatkan kepada lihat tanda dengan hubungan dengan Tuhan. Sehingga mulai hari-hari ini Tuhan banyak bicara. Kita tidak boleh ukurkan dengan pandemi yang sedang terjadi, tidak boleh. Karena ada terlalu banyak banyak orang coba mengambil situasi ini, coba menyampaikan seakan-akan Yesus sudah dekat. Dan terkadang orang bisa salah menafsirkannya. Itulah sebabnya saya terpanggil untuk menjelaskannya. Soal dia dekat dan tidak dekat, Alkitab memang mencatat. Tetapi yang terpenting kalau kamu mempunyai signal. Seperti kita kalau mau pengen ketemuan dengan teman-teman janji. Walaupun jam 3 kita janji, minimal sebelum jam 3 kita teleponan. Udah di mana nih? Oh ada di depan pintu. Kan itu. Ngerti gak? Supaya pada saat waktu kita datang ketemu sama-sama. Nah itu loh maksud saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan adanya hubungan itu kita bisa masuk ke dalam dimensinya Allah. Dimensi ilahi. Karena dimensi Allah sudah banyak tanda-tanda ilahi. Tanda dimensi ilahi. Di masa lalu, masa perjanjian lama, masa perjanjian baru, masa kini, dan masa kadang. Semua tertulis di Alkitab. Dari kitab Daniel, kitab Yeskiel, kitab Yesaya, dan kitab-kitab lainnya itu jelas. Hanya kitab Daniel yang punya lompatan sampai kepada zaman akhir dan akhir zaman. Baca di situ jelas sekali. Nah, tanda-tanda itulah sebagai hamba Tuhan perlu disampaikan supaya menjadi kanon kita, guidance kita, tuntunan kita. Supaya kita tidak mudah menangkap sebuah pengajaran, kelihatannya benar, tapi ujung-ujungnya kita dibawa kepada sebuah penyerongan. Itu maksud saya. Ya, jadi tadi saya hanya membuka Yesus pasti akan datang. Nanti kita sambung dengan tanda-tanda kedatangan yang intinya apa. Tentukah saya tidak akan bilang ini tanda yang pertama pandemi, tanda kedua akan gempa bumi. Nanti kalau nggak jadi gimana? Tanda ketiga perang, enggak. Tapi tanda yang penting Alkitab ceritakan apa? Tinggal Bapak Ibu melihat sendiri kita ada di mana. Mari Pak Bu angkat roti dan cawan ini. Ketika roti diangkat, Alkitab berkata, inilah tubuhku. Anda tahu peristiwa di Alkitab, di dalam kitab Yohanes pasal 6, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Masa lalu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka bangga dengan pengajaran yang disampaikan oleh Musa. Mereka dapat makan roti mana sepanjang perjalanan keluar. Seakan-akan mengkanter Yesus. Apa yang kau bisa berikan kepada kami? Sementara guru kami, Musa,
membawa kami mengalami sebuah anugerah, yaitu mana. Lalu Yesus berkata, akulah roti yang hidup itu. Akulah mana yang kamu makan. Sebab manusia hidup bukan hanya roti saja, tetapi firman. Karena aku firman menjadikan roti. Roti tidak bisa jadi firman. Dan akibatnya mereka yang tidak kenal kebenaran. Ini tanda, Pak Bu, ini bagus sekali kalau kita mengerti. Ini tanda dari Alkitab yang ada di kitab Wahyu. Jadi sebelum sampai mereka tinggalkan, dia buka sebuah pengajaran. Makan, artinya apa? Jemaat mesti ngerti satu. Tapi Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Kita nggak juga masukkan dia dalam tipikal 66. Tapi memang begitu tulisannya, Jajo bingung juga. Mereka mundur 100 satu persatu. Dari sekian ribu banyak orang mundur. Sisa tinggal 12 orang. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu nggak mau pergi? Murid-murid bilang, kemana kami harus pergi? Sebab engkaulah firman yang hidup itu. Yaitu roti ini. Makan. Walaupun yang kita makan roti, tapi kita sedang menerima firman Tuhan yang hidup itu. Dan ini bukan jimat, dan ini bukan sesuatu untuk kita jadikan jimat, tidak perlu. Tapi kita makan dengan iman, maka kita mengalami energi ilahi orang. Barang siapa yang percaya makan, maka ia telah persekutuan dengan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dikuduskanlah roti ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Angkat cawan ini berisikan anggur. Bapak Ibu tahu, anggur ini simbolkan darahnya. Di dalam darah itu ada namanya nyawa kehidupan. Roti itu adalah energi ilahi. Tetapi yang namanya darah itu adalah esensinya itu sendiri. Hidupnya Tuhan, kasihnya Tuhan tidak bisa diterjemahkan. Yaitu hidupnya Tuhan tidak bisa diterjemahkan, itu esensinya. Kita diberikan urapan Allah, itu urapan esensinya. Supaya menghidupkan energi ilahi. Itulah darah. Tidak ada lagi cara yang terbaik selain Tuhan memberikan apa? Hidupnya kepada kita. Yohanes 10 pasal berkata, supaya kita mempunyai hidup, kita mempunyai esensinya Allah. Kata esensinya itu bukan berarti Allah yang transenden itu masuk ke dalam tubuh kita selesai, enggak. Tetapi di dalam wujud dan pengaruhnya dan kuasanya ada dalam diri kita. Mari kita minum bersama. Sebagai orang percaya tentu kata syukur itu tidak bisa dilepaskan. Rasa syukur bukan karena harus mengucap syukur. Rasa syukur bukan karena di Turki mengharuskan kita ucap syukur. Tapi rasa syukur itu adalah reaksi aktif dari stimulasi kebenaran itu di dalam tubuh kita. Karena ada stimulasi hadirat Allah. Terjadilah perpindahan energi, itu merupakan aksinya Tuhan. Saat waktu Anda percaya, maka akan terjadi reaksi secara jasmania kita. Jasmani seluruh tubuh kita akan terjadi stimulasi, terjadi sebuah reaksi. Dan perkataan ilahi kita keluar dari mulut kita. Ini yang dikatakan pengucapan yang menyatu dengan Allah. Yang esensi itu. Hanya itu saja. Tidak ada cerita lain lagi. Kita tidak bisa menerjemahkan tentang keesensian Allah dalam wujud-wujud kemampuan manusia, tidak ada. Hanya satu saja. Begitu besar kasih Allah diberikan kepada kita, kematiannya itu sudah selesai semua. Mari tangan semua terangkat kepada Dia. Katakan, Tuhan terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabasakata karaya. Serararabasata karaya. Oh rabasata karaya ramaseke ke karaya ramaseka. O masata karaya rabase kata karaya rama. Inalala base kata karaya. O reyara masanda ya ramase. O masakata karaya rarase raya ranamu. Haleluya.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah menyelesaikan sesi pertama. Pengurapan-Mu terus bekerja. Seluruh apa yang Engkau ingin hamba sampaikan, hikmat itu tidak berkekurangan. Ketika jemaat memiliki intensitas yang tinggi untuk mengerti tentang apa yang harus mereka persiapkan, maka intensitas mereka itulah yang akan mensinkronisasikan dengan hamba-Mu, sehingga menyatu, sehingga apa yang hamba sampaikan akan terjadi sebuah transmisi kebenaran dan akan membuat mereka memanifestasikan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Bapa, hamba berdoa hanya kuasa firman-Mu yang bekerja dalam diri mereka. Yang lemah tentu akan ada penyembuhan, penguatan, yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan karena firman Allah bekerja secara holistik dalam seluruh kehidupan. Bapa, mereka yang mungkin masih ragu-ragu dalam banyak hal, hari ini ada pencerahan dan ada tumbuh kecerdasan untuk mengambil sebuah keputusan. Buat Bapak Ibu yang sampai hari ini mungkin lagi pertimbang-timbang untuk terima Yesus, maka ketika hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau berkata, aku ingin jadikan Yesus sebagai Tuhan. Cukup Bapak Ibu cuma berkata, aku percaya Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hari ini aku jadikan engkau Tuhan di dalam hidupku. Maka saat itulah engkau sudah menjadi anak Allah karena dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Kau bisa hubungi gereja setempat atau kalau mau hubungi kami di sini juga bisa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, semua diberkati. Buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, dimanapun Anda berada duduknya, Tuhan menjamah dan memberkati. Dan Tuhan menjawab setiap pergumulanmu sesuai dengan kebutuhanmu. Tuhan telah memberikan jawaban yang benar sesuai Alkitab. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik pengembalian, persepuluhan, dan semua persembahan yang Bapak ingin kerjakan, maka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati. Dan saat ini ibadah kita sudah selesai dan mengakhiri siaran juga untuk streaming dimanapun Anda berada. Dan terimalah berkat kasih karunia, kasih setia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.